poin pembahasan. Nggak usah ditulis. Tulis ya? Ayo udah tulis. Biar kelihatan kayak ngaji betulan ya. Tulis. Ada 3 poin pembahasan. Nomor 1. Persiapan para salaf menyambut datangnya bulan Ramadan. Nomor 1, persiapan para salaf menyambut datangnya bulan Ramadan. Nah, kenapa yang kita contoh para salaf, para sahabat, para tabi'in, para tabi'ut tabi'in? Karena merekalah umat Islam di awal-awal kemunculan agama Islam yang oleh Nabi Muhammad diberikan rekomendasi umat yang Bu, kalau sudah offline gak usah buka online. Ini ngerame-ngerame ini Facebook aja ini. Ngerame ini apa? Zoom aja ya, nanti zoomnya gak kuat jebol nanti. Umat terbaik, maka tidak ada yang kita contoh kecuali siapa? Para salaf. Nah, dalam kisah ini ada pertanyaan lucu di Surabaya. Ada ustadz ngisi di Surabaya, ndak saya sebutin tempatnya ya nanti karena ini ada online-nya juga. Ustadz itu diundang dari Jakarta. Nah ini baru. Terima kasih Bu Tiara. Jazakillah khair. Tapi biasanya berwarna kalau offline gini. Kalau ini biasa ada jahe anget, ada teh, ada. Sudah. Diundang dari Jakarta untuk ngisi di Surabaya. Ngisi pengajian. Judulnya apa? Persiapan menyambut datangnya bulan Ramadan. Setelah semua materi disampaikan, mendekati 2 jam, ada salah seorang jamaah tanya, dokter dari Jombang. Saya nggak sebutin namanya juga ya. Ada dokter dari Jombang tanya, gini Ustadz, kalau persiapan Nabi Muhammad, kemudian persiapan para salaf, kemudian amalan Nabi Muhammad, amalan para sahabat, insya Allah kami buka Google ketemu Ustadz. Yang kami mau tanya cuma satu, Ustadz kalau mau Ramadan ngapain? Wes itu aja. Dan Ustadznya pinter juga. Ustadznya bilang apa? Loh, Anda ndak disuruh nyontoh saya. Perintah dalam Al-Quran itu Anda disuruh nyontoh siapa? Nabi Muhammad. Jadi urusannya apa? Anda mau tanya saya ngapain? Oh betul. Nah, maka dari situ ibu-ibu sekalian perlu kita ketahui, jangan ngelihat ustadz. Karena terkadang ada di antara amalan ustadz yang tidak tentu sesuai dengan Nabi Muhammad dan para salaf. Tapi yang diikuti siapa? Langsung mencontoh Nabi Muhammad, langsung mencontoh para sahabat, para tabi'in dan para tabi'ut tabi'in. Itu poin pertama. Poin kedua, cara agar Ramadan kita senantiasa on fire. Ngerti on fire? Kebakaran. Iya. Apa on fire? Dengar enggak berita di Blitar ada rumah nyimpen bahan mercon 500 kilo meledak, 7 orang meninggal, 12 luka-luka, 20 rumah rusak. Tahu berita itu? Kemarin di Kasembon loh. Masya Allah. Jadi Kasembon ini nggak mau kalah memang. Harus begitu. Sudah Blitar masuk berita nasional, Kasembon kemarin sekarang rame di berita. Tapi kalau Kasembon kelasnya tidak sampai 500 kilo. Itu katanya cuma 10 kilogram. Jadi 10 kilogram dia simpen di black. Ngerti black? Yang biasa isinya kongguan, isinya rengginang. Itu diisi apa? Diisi bibit mercon. Dan Masya Allah meledak. Dan ternyata juga beberapa rumah rusak. Ada yang sempat kritis juga. Mudah-mudahan Allah berikan kesembuhan. Amin. Nah, maka yang kedua Bu, poin kedua yang akan kita bahas, ada beberapa tips atau beberapa tips yang menjadikan Ramadan kita tetap semangat. Mulai awal sampai akhir. Yang ketiga, nomor 1 tadi apa? Persiapan para salaf menyambut datangnya bulan
Ramadan. Poin kedua, beberapa tips yang menjadikan Ramadan kita tetap semangat mulai awal sampai akhir. Yang ketiga, apa? Loh, apa? Yang Anda tulis tadi loh? Belum? Yang ketiga belum? Saya juga mikir, lupa juga saya soalnya. Yang ketiga, amalan-amalan yang menjadikan Ramadan kita sempurna. Jadi nanti kalau sudah masuk bulan Ramadan, amalannya apa saja? Selain apa? Selain yang wajib, selain puasa, selain sholat fardu, nanti akan ada amalan-amalan spesial dan amalan-amalan khusus yang menjadikan Ramadan kita sempurna. Baik, kita mulai yang pertama. Untuk mempersingkat waktu. Yang pertama, persiapan para salaf menyambut datangnya bulan Ramadan. Nomor 1. Ibu-ibu sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, jamaah muknah mulazamah keluarga sakinah yang dirahmati oleh Allah. Nah, itu lebih pantas. Masa ginian? Ini online loh, live nasional loh ini. Nah, ini. Sudah. Yang pertama, mohon maaf Bu Tiara ya, bercanda aja. Biar banyak, alhamdulillah. Nanti masukin kresek aja ya. Nomor 1, apa persiapan para salaf menyambut datangnya bulan Ramadan? Ayat tentang Ramadan, tentang syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Quran, sampai kemudian uhilla lakum lailatas siyami arrafathu ila nisaikum hunna libasul lakum wa antum libasul lahum, dalam surat Al-Baqarah. Ibu-ibu tahu enggak, tengah-tengahnya ayat itu berbicara tentang ayat doa. Ayat apa? Doa. Wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'an falyastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarshudun. Ketika hambaku bertanya kepadamu wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam tentang aku, maka jawablah apa? Fa inni qarib, sesungguhnya aku apa? Dekat. Ujibu da'watad da'i idza da'an, aku terus akan menjawab doa setiap ada orang yang mau berdoa. Nah, maka disebutkan oleh para ulama, apa rahasianya? Kok di tengah-tengah ayat puasa ada ayat tentang doa? Oleh mereka disebutkan, Bu, ada 2 poin. Poin yang pertama, perkara yang tulis. Ada 2 poin. Kenapa di tengah-tengah ayat puasa terselip di sana ayat tentang doa? Yang pertama, disebutkan oleh para ulama, tidak ada persiapan yang lebih hebat untuk menyambut datangnya Ramadan dibandingkan doa. Tidak ada persiapan yang lebih hebat untuk nyambut datangnya Ramadan kecuali doa. Sip. Anda ini nulis beneran tah? Iya? Oh ya, bagus sudah. Kalau maksud saya, Bu, gini aja. Tapi enggak apa-apa, terserah ya. Terserah kecondongan masing-masing. Kalau saya lebih cocok yang nulis salah satu aja, notulensi. Yang lainnya fokus dengerin. Karena kalau Anda sambil perempuan itu tidak multi talent. Kalau laki-laki multi talent. Laki-laki itu sambil dengerin, kebalik. Oh, ya udah lanjutin kalau gitu ya. Kalau perempuan sambil goreng tempe, sambil gendong anak, suami tanya kaos kaki di mana, bisa jawab enggak? Bisa. Tapi kalau pas pengajian kok enggak gitu ya? Kalau pas pengajian sambil pegang HP, sambil nulis, sambil dengerin ustadz, kacau kabeh. Sing ditulis, mbek sing dirungokno, mbek HP ini gak podo kabeh. Ndak, sudah. Maka nomor 1, apa hikmahnya? Tidak ada persiapan menyambut Ramadan yang paling keren kecuali doa. Yang kedua,
Apa yang disebutkan oleh para ulama, amalan salah satu yang menjadikan Ramadan itu sempurna adalah doa. Salah satu amalan yang menjadikan Ramadan itu sempurna adalah doa. Karena Ramadan adalah bulannya apa? Doa. Salah satu dalilnya apa? Di sana disebutkan ada Lailatul Qadar, yang barang siapa berdoa pas bertepatan dengan Lailatul Qadar, doanya diterima apa enggak? Diterima. Kemudian ada lagi buka puasa. Ada salah satu doa yang tidak tertolak, yaitu ketika orang sedang berbuka puasa. Kemudian tentang puasa, doanya orang puasa oleh Allah tidak ditolak. Betul apa enggak? Nah, maka oleh para ulama disebutkan kenapa ada ayat doa di tengah-tengah ayat puasa. Karena berapa, Bu? 2. Nomor 1, tidak ada persiapan yang lebih baik untuk nyambut Ramadan kecuali doa. Nomor 2, bulan Ramadan adalah bulannya doa, maka salah satu ibadah untuk menyempurnakan Ramadan adalah apa? Sip. Sekarang, apa doanya? Apa doanya untuk nyambut Ramadan? Salah satunya doa yang diambil dari hadis yang dhaif, tapi kemudian boleh disebutkan oleh para ulama untuk diamalkan. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'bana wa ballighna Ramadan. Atau doa yang dibaca oleh Ustazah Maya tadi. Allahumma sallimna li Ramadan wa sallim lana Ramadan wa tasallamhu minna mutaqabbala. Ya Allah, selamatkan kami sampai Ramadan dan jadikan Ramadan selamat untuk kami, dan terimalah Ramadan itu dari kami. Nah, itu menunjukkan beberapa doa untuk kita mempersiapkan diri menyambut datangnya bulan Ramadan. Dan disebutkan oleh Ibnu Rajab. Disebutkan siapa? Al-Imam Ibnu Rajab Al-Hambali di dalam kitabnya yang berjudul Lataiful Ma'arif. Kanu yad'unallaha sittata ashhurin qabla Ramadan li an yuballighu syahra Ramadan. Para salaf itu, Bu, itu berdoanya minta ketemu Ramadan itu mulai 6 bulan sebelum Ramadan. Ayo dihitung. Kalau 6 bulan sebelum Ramadan berarti bulan apa? Ayo. Coba dihitung mundur. Sya'ban, Rajab, apa? Jumadal akhirah, Jumadal ula, Rabiul Tsani, Rabiul Awal. Jadi mereka doa untuk ketemu Ramadan itu mulainya bulan Maulid. Bulan apa? Bulan Maulid atau Rabiul Awal. Itu mereka sudah mulai doa, ya Allah jadikan umur kami panjang sampai kami bisa ketemu bulan Ramadan. Kalau ibu-ibu di sini doa minta ketemu Ramadan mulai bulan apa? Atau baru mulai hari ini? Itu pun belum doa, baru dengar. Iya, mulai kapan, Bu? Nah, maka itu ibu-ibu sekalian, nomor 1, apa persiapan para salaf menyambut datangnya bulan Ramadan? Tulis kathratud du'a, memperbanyak berdoa. Dan doa yang khusus apa? Minta ketemu bulan Ramadan. Sip. Nomor 2. Apa persiapan para salaf menyambut datangnya bulan Ramadan? Yang bisa jawab saya kasih hadiah umroh. Dengan syarat mampu beli tiket dan akomodasinya. Apa? Nomor 2. Kanu
yastaqbiluna ramadhana bitaubatin nasuh. Bitaubatin nasuh. Mereka nyambut bulan Ramadan dengan apa? Taubatan nasuha. Dengan apa, Bu? Tobat. Wis, disingkat aja. Apa persiapan para salaf nyambut Ramadan? Tobat. Saya mau tanya, kenapa perlu tobat? Ayo yang bisa jawab angkat tangan. Ada mic 2. Mas Dian, mic-nya berapa? Coba, kenapa perlu tobat? Angkat tangan. Silakan Ibu di itu yang di tiang ingkang ten wingking. Sabar. Kedengeran yang lain nanti dicontek. Hati-hati loh. IASI menyiapkan hadiah umrah untuk 10 orang. IASI atau mukenahnya Bu Tiara? Ustadz Rifki. Terima kasih Ustadz. Nggih, silakan. Biar kita masuk bulan puasa itu dalam kondisi suci, bersih. Lah itu ya pasti. Gak maksud saya apa tobat itu loh untuk pengaruhnya Ramadan. Kalau orang setelah tobat suci ya betul, tapi belum. Jazakallah khair. Ini betul tapi tidak seperti yang saya inginkan, Bu. Mohon maaf ya, tapi jazakumullah khair. Ada sesuatu yang kurang pas gitu, kayak tes gitu. Silakan. Salah awas. Wis kadung dikai mic loh ini. Iya, bismillah baca Al-Baqarah dulu sampai khatam. Silakan Ibu. Terus kalau banyak dosa? Sama dengan yang belakang, sama. Kurang pas. Ini saya silakan yang depan. Depannya silakan Ibu sebelahnya dulu ya. Satu, kurang satu lagi. Ya, jazakillah khair. Satu lagi, tambah satu lagi pas itu. Sip, dua-duanya betul. Barakallahu fiik. Sudah, yang depan belum beruntung ya. Apa hadiahnya Bu Tiara? Dapat door prize, Ustaz. Dapat door prize. Umrah tadi. Ya itu dari Ustaz tidak apa-apa. Ya Allah. Siap, barakallahu fiik. Terima kasih Ibu. Ini jawabannya. Yang lain bukan salah. Yang lain betul. Karena tobat mensucikan apa? Jiwa. Kita perlu ndak nerima Ramadan dalam keadaan jiwa yang suci? Perlu. Yang kedua tadi, karena kita banyak dosa. Orang yang banyak dosa selayaknya harus ngerti untuk betul. Tapi yang paling penting Bu, Ramadan kan bulannya ibadah. Ramadan kan bulannya doa. Disebutkan oleh Ibnul Qayyim, tulis tidak ada, disebutkan oleh Ibnul Qayyim Al-Jauziyah di dalam kitabnya. Anda mau nulis kan tadi? Iya. Disebutkan oleh Imam Ibnul Qayyim di dalam kitabnya Ad-Da' wad-Dawa. Ad-Da' wad-Dawa. A-D-D-A, atas. Ada wad-Dawa, W-A-D-D-A, W-A, atas. Ada wad-Dawa. Apa kata Ibnul Qayyim? Laisa syai'un yuthqilul ibadah illa dzunub. Tidak ada sesuatu apapun yang memberatkan ibadah kecuali dosa. Saya ulang ya, tidak ada sesuatu apapun yang paling memberatkan ibadah kecuali dosa. Nah berarti kalau Ramadan kita mau beribadah Bu, kan kita kepingin ibadahnya enteng, betul enggak? Puasa itu kayak nikmat, sholat taraweh terasa nikmat, kemudian bangun untuk menyiapkan makan sahur buat keluarga terasa ringan. Kepingin gak? Nah semua itu Bu, tidak akan Anda rasakan nikmatnya, tidak akan Anda rasakan ringan untuk melakukan itu kalau Anda masih banyak dosa. Kalau kita masih banyak dosa, berarti nyambut Ramadan dengan apa? Tobat. Tulis. Dan salah satu
Yang terpenting ketika bertaubat adalah hakun adamiyun. Saya kok kayak dikti anak TK ya. Ini saya kebiasaan online garai kan. Kalau online kan harus pelan-pelan ya. Kalau offline gini kan enggak seharusnya. Kenapa Bu? Gini, yang perlu diperhatikan ketika bertobat itu apa? Hakun adami. Hakun adami itu apa? Dosa antar sesama manusia. Ibu-ibu tahu kan hadisnya Bu? Setiap Senin, setiap Kamis, amal manusia diangkat untuk disetorkan kepada siapa? Bu? Bu? Jangan-jangan Anda sudah puasa ini ya? Hari Senin ya? Kok ketoknya lemes gini? Bu, Senin dan Kamis amal kita oleh malaikat diangkat. Disetor kepada siapa? Allah. Dan pada hari itu, Senin dan Kamis tadi, Allah ampuni semua hamba. Kecuali dua. Siapa? Orang yang melakukan dosa syirik. Yang kedua, rajulun bainahu wa baina akhihi syahna. Seorang manusia yang punya masalah dengan orang lain, kemudian Allah bicara sama malaikatnya, anziru lihadaini hatta yastaliha. Dua orang ini jangan diampuni dulu, dosanya jangan dihapus. Sampai kapan? Sampai mereka berdua bermaaf-maafan. Nah, maka kalau mau tobat antara kita dengan Allah penting apa enggak? Penting. Tidak kalah pentingnya antara kita dengan sesama manusia. Yang salah satu kalau saya lihat di Malang yang penting antar sesama pengurus majelis taklim. Penting apa enggak? Saya tahu Bu, majelis taklim iki pengurusnya ngerasani kono ngerasani kono. Loh kok jadwalnya ganti? Oncene nyaingi majelis taklimku cek sepi. Loh kok ustadze malih ndek kono? Oh mesti ku jane mbak sing sitok iku kurang adab lek mbek ustadz lu langsung WA lu langsung nyerobot. Ada apa ndak? Enggak, bukan jamaah, pengurus. Mana angkat tangan yang pengurus, angkat tangan. Ayo angkat tangan pengurus. Perlu enggak minta maaf? Perlu, kenapa? Ramadan itu Bu, kita kepingin dosa kita habis. Sementara yang menjadikan Allah tidak mengampuni kita itu apa? Kalau punya urusan dengan sesama manusia belum apa? Yang paling enteng, masih ingat kan berapa hari yang lalu? Malam nisfu Sya'ban. Apa salah satu keutamaannya? Disebutkan dalam hadits yang hasan, Allah mengampuni semua hamba. Yang tidak diampuni siapa? Dua. Orang yang melakukan syirik dan orang yang punya masalah dengan orang lain belum. Akhirnya Bu, panjenengan tahu enggak? Malam nisfu Sya'ban itu mulai jam 12 siang saya itu kepo, saya ngecek statusnya teman-teman. Semua statusnya tulisan menjelang malam nisfu Sya'ban. Kalau saya ada kesalahan, pernah ada khilaf, omongan yang kurang berkenan, sikap yang kurang menyenangkan, tutur kata yang kurang sopan, mohon dimaafkan agar tidak terhalang dari ampunan Allah pada malam nisfu. Dengerin. Itu malam nisfu Sya'ban itu pendidikan untuk legowo atine nyambut Ramadan. Bukan hanya pada malam nisfu Sya'ban. Memang Allah menjadikan batu loncatannya itu malam nisfu Sya'ban. Tapi berikutnya ya begitu terus. Jangan cuma malam nisfu Sya'ban. Sama seperti orang yang mengatakan begini, tidak ada sunnahnya maaf-maafan menjelang Ramadan. Ya betul, tidak ada. Tapi sunnahnya orang yang punya salah minta maaf. Bahkan bukan cuma sunnah, hukumnya apa? Kalau Anda salah sama saya, Anda minta maaf wajib enggak?
Wajib. Saya punya salah sama Anda, saya minta maaf, wajib enggak? Wajib. Loh kok dibilang enggak ada sunnahnya? Loh memang kalau mengkhususkan awal Ramadan, menjelang Ramadan untuk minta maaf, tidak ada sunnahnya. Tapi kita sebagai manusia biasa yang yakin banyak apa tadi Bu? Banyak dosa, maka pantas tidak kalau kita minta maaf. Nah, maka amalan kedua apa Bu? Persiapan para salaf menyambut Ramadan apa? Tobat. Kalau dengan sesama manusia, jangan malu eman Bu, wis ping piro kita Ramadan. Koyok sepertinya kok gini-gini aja, ya ndak? Kok benulan yus mek ngene-ngene tok. Yo sahur, buka, traweh, ngaji, sahur, buka, traweh, ngaji, sahur, buka, traweh. Lu turune kapan ya? Sahur enggak, buka, traweh, turu, sahur, ngaji, buka, traweh, turu, sahur, ngaji. Kok ngono terus? Tapi kok sepertinya ndak ada apa? Tidak ada pening. Nah mungkin karena memang Ramadan kita tidak sempurna. Kenapa? Karena Ramadan kita tertutupi oleh dosa. Poin kedua paham? Sip. Poin ketiga. Angkat tangan yang kaya, yang kaya, yang kaya. Yang miskin wis, yang miskin, yang miskin. Kaya gak, miskin gak. Oh setengah-setengah ya, sedang-sedang saja. Alah gaya tok cek gak dijalui ya kan. Anda ini soge tapi rotok medit. Ndak. Wis. Kaya miskin itu kan urusan apa Bu? Hati, betul kan? Ada orang kaya, yo masih merasa kurang. Ada orang miskin, Masya Allah bahagia, seneng bagi-bagi, seneng ngejak mangan, seneng traktir. Ada enggak? Ada, nanti pulang diamuk bojone. Entek mana duit? Nah sudah. Tapi yang kita maksud di sini orang yang kaya secara harta. Secara apa? Harta. Sekarang dengerin. Ketiga, persiapan para salaf yang ketiga. Dan ini alhamdulillah kami ceramah dan sudah kami amalkan. Jadi artinya kudu ngomong tok. Hati-hati kualat loh. Sing ngilokno ustaz ngomong tok ini hati-hati loh. Banyak kisah orang kualat sama saya banyak. Itu tanya Mas Dian itu. Hati-hati loh. Ngetok ingin ngwalati Pak. Yo menuju kepada kewalian. Meh dadi wali, meh, tapi belum kayaknya. Meh. Sudah. Astaghfirullah wa atubu ilaih. Gini. Amalan ketiga disebutkan oleh Imam Ibnu Rajab dalam Lataiful Ma'arif. Disebutkan oleh Imam Ibnu Rajab dalam Lataiful Ma'arif. Kitabnya beliau judulnya Lataiful Ma'arif. Di sini Bu. Kanu adalah kebiasaan para salaf. Yukhrijuna zakata amwalihim. Mereka mengeluarkan zakat mal mereka. Mengeluarkan apa? Zakat mal. Adalah kebiasaan para salaf, sahabat, tabi'in dan tabi'ut tabi'in. Mereka mengeluarkan zakat mal mereka fi Sya'ban. Pada bulan apa? Sya'ban. Saya mau tanya. Kalau keumuman orang di masyarakat kita dibilang salah ya ndak salah, betul. Kalau keumuman masyarakat kita Bu, kalau mau ngeluarin zakat mal, nunggu bulan apa? Ndak salah, ngenteni pahalanya dilipat. Betul apa ndak? Iya kan loh. Lapo maneman Mbak de Sya'ban, diluungkas loh. Ramadan, kalau dikeluarkan di bulan Ramadan, pahalanya semakin. Betul apa ndak? Saya mau tanya, orang yang kelaparan bisa ditunda laparnya. Ojo luwe dhisik yo. Luwe ini di Ramadan ae. Soalnya zakatku metune kok di bulan. Tadi mau beli Pertamax, bensinnya wantri, akhirnya tak tunda dulu. Anda kira mau ngasih Anda nguyai segoro. Ngasih orang Malang itu nguyai
segoro. Yang ada wong Malang ngei wong Kediri. Nah, ini kita amalkan. Kita amalkan. Alhamdulillah dari Yayasan Sayap Dakwah Organizer, dan mudah-mudahan tahun depan atau kalau mumpung masih ada waktu Bu Tiara, teman-teman IASI dan Mukena itu lakukan yang sama. Apa itu? Kami dari SDO kerjasama dengan Mu'alaf Center Kediri, kerjasama dengan 3 majelis taklim ibu-ibu di Pare. Majelis taklim Cinta Surga, majelis taklim Bunda Smart, sama majelis taklim MI Muhammadiyah Tanwir. Itu apa Bu? Mengeluarkan sembako Ramadan keluarnya kemarin. Keluarnya kapan? Kemarin. Berasnya Bu ribuan kilo. Dan enggak pakai gembar-gembor. Oh, beras mek saupoy rame-ram. Iya. Kita keluarkannya kemarin. Kenapa dikeluarkannya kemarin, Bu? Lihat ucapannya para salaf. Isti'dadul fuqara'i listiqbali Ramadan. Supaya maaf ya, orang-orang yang kurang beruntung, orang-orang fakir dan miskin, itu mereka ndak bingung ngadepi bulan Ramadan karena di rumahnya sudah ada persiapan. Beras sudah ada, minyak sudah ada, sedikit uang untuk nanti beli-beli bumbu juga ada, Abu Shanum telur 2 truk ada. Siapa lagi? Ada yang ngasih kopi, gula, minyak, tepung, apa? Anda tidak pengen berbagi suami gitu untuk janda-janda menjelang Ramadan? Tidak kepingin Bu? Mereka butuh suami loh Bu. Menyambut Ramadan itu kalau ada suami kan bahagia Bu ya. Coba yang suaminya tidak ada, coba saya mau testimoni. Mike, tidak, guyon, bercanda. Nah, makanya apa? Maka mereka mengeluarkan zakat mal mereka itu dikeluarkannya di bulan apa? Sya'ban. Supaya apa? Orang miskin itu ndak panik. Dengerin Bu ya, maaf sekali. Apalagi mohon maaf ya, teman-teman kita yang miskin yang di rumahnya masih punya anak-anak yang kecil. Kelas 3 SD, kelas 6 SD, ada anaknya yang masih TK. Ramadan itu kan wis ndak usah pura-pura lah. Ramadan itu kan bulannya makan kan? Wis ndak usah gaya to. Oh, bulannya traweh. Oh, bulannya qiraatul Quran. Ramadan bulannya siap-siap makan besar untuk buka puasa itu kan kolok, es dawet, es buah. Pembukaannya sudah 3 loh, kolok, es dawet, es buah. Nanti ada lagi bubur kacang hijau. Nanti makannya ada gurami goreng, jangan asem, sambal terasi, segoni anget, kerupuk, uyel. Itu makan utama. Penutupnya ada lagi agar-agar, godir, puding, pada sama semua ya. Sudah lengkap. Wes. Makanya habis buka puasa kari ngerokok dok. Seperempat jam keturun. Tangi-tangi sahur. Loh mas sahur. Loh terawih kapan? Loh turu. Kenapa? Keluarkan waktu. Nah jujur gitu ndak puasa kita. Itu kan. Waktu Anda kecil. Nah maka yang saya omongkan apa? Teman-teman kita yang di rumahnya ada anak-anak yang masih, mereka kepingin ibunya itu masak yang macam-macam untuk bakal mereka buka puasa. Mereka kepingin bu request buka puasanya pakai ini itu, buatin ini buatin itu, minta es ini minta es itu. Kepingin gak mereka? Nah maka sodakohnya Ramadan tetap, sebelum Ramadan juga mulai sodakoh. Dibungkus ibu, berasnya kasih 5 kilo, kasih minyak goreng 2 liter, kasih tepung 1 kilo, kasih kopi, kasih teh, kasih susu kental manis, kasih lagi minuman-minuman saset yang pantas buat Ramadan yang anak-anak kecil seneng, masukin kresek merah, kirim ke rumahnya. Seneng gak kira-kira mereka?
Nah, senengnya mereka itu Bu, pahalanya ngalah-ngalahi kalau Anda sodakohnya nunda sampai Ramadan. Kenapa? Menghilangkan kecemasan dari hati orang beriman. Kira-kira betul apa enggak ini? Ya kudu betul loh Ustadz yang ngomong kok, ya apa? Enggak. Nah, itu loh Bu, maka mulai sekarang zakat mal mulai dihitung. Anda wajib zakat enggak sih? Ini muka-mukanya mustahik semua ini. Anda mustahik sama muzaki? Hah? 1 tahun. Dimajuin enggak apa-apa. Dimajuin boleh. Misalkan, tapi hitungan 1 tahunnya kan masih kurang 2 bulan. Boleh enggak dihitung sekarang? Boleh. Sehingga untuk tahun depan hitungannya maju. Setiap menjelang bulan Ramadan. Lek ngenteni utang hitungannya kurang 3 bulan. Wah, perhitungan era. Perhitungan sekali. Ya Allah ngasih rezeki. Nah, sudah. Yang ketiga, mengeluarkan zakat mal. Tujuannya apa? Supaya orang-orang miskin nyambut datangnya bulan Ramadan, mereka tidak panik, mereka tidak sumpek. Anda mungkin tidak ngerasain gara-gara alhamdulillah suami cukup, orang tua cukup, anak-anak juga tidak terlalu ribet, tidak kakean anak. Coba bayangin orang-orang yang keluarganya suaminya tidak ada kerjaan, istrinya kerjanya pas-pasan biasa, anaknya banyak, semuanya masih kecil. Mereka mikir Bu, nanti sahur pakai apa ya? Nanti buka puasanya ya apa? Akhirnya anak-anaknya menjelang buka puasa diarahkan ke masjid semua. Nak majelis taklim bagus. Padahal apa? Di rumah ndak ada buka puasa, ndak kesian sama mereka. Nah, itu yang ketiga. Nomor 1 apa tadi? Doa. Nomor 2, tobat. Nomor 3, kalau belum wajib zakat ya apa? Ayo. Itu kan yang diamalkan para salaf, mengeluarkan zakat mal. Kalau ndak wajib zakat ya apa? Ya sodako. Itu nomor 3. Nomor 4. Apa amalannya para salaf menyambut datangnya bulan Ramadan? Amal keempat. Al-hirs alal amali hatta yastariha fi Ramadan. 2 bulan. Berarti mulai bulan apa? Sebelum Ramadan. Rajab ya. Rajab, Sya'ban. Mereka itu Bu, kerjanya keras. Kerja keras 2 bulan atau bisa jadi lebih menjelang Ramadan. Pertanyaannya, kenapa mereka kerjanya keras menjelang Ramadan? Supaya di Ramadan mereka tidak perlu lagi kerja. Tinggal fokus apa? Ibadah. Nah, maka amalannya para salaf Bu, masuk bulan Rajab itu kerja keras. Serius. Kerja. 3 periode. Takbir. La ilaha illallah. Siapa tahu jadi komisaris kan? Tidak ada yang amin nih guyut doi. Ya Allah. Telat malaikatnya ngalih. Sudah. Mereka kerja. Bu. Supaya apa? Nanti di bulan Ramadan mereka tidak terlalu ribet untuk kerja. Sehingga waktu yang seharusnya untuk kerja, sebagiannya mereka kurangi untuk fokus ibadah. Tapi mohon maaf, memang ada orang-orang yang memang kerjaannya harus tetap di bulan Ramadan. Contoh, tukang jahit. Angkat tangan. Tukang jahit. Tailor. 1. Mana lagi? Tukang jahit. Bisa istirahat 10 hari terakhir Ramadan? HP lek perlu dipateni. Mbak, kainku lho ya wis 2 wulan. Iki tak gawe riyo lho, Mbak. Arisan keluarga, Mbak. Durung kok fitting, Mbak. Durung kok lek ono masang-masang payet tambahan lho, Mbak. Durung kok lek ono benange sing gak keterima, benange gak cocok segala macam. Tenan lho, Mbak, awas lho. Pernah ngerasain ya? Sering. Apalagi biasa yang tukang sofa, tukang horden. Apalagi kue lebaran, orderan masuk. Ini kue kering 2 toples, ini
bikin apa sekarang kan ya lagi musim ngasih bingkisan isi kue itu namanya apa? Parcel zaman dulu, sekarang bahasanya baru Pak. Pampers. Apa? Hampers. Oh keren. Padahal ya podo, ya parcel, ya hampers. Sekarang ini kalau ndak istilah baru itu kayak ndak keren gitu loh. Menyediakan pesanan hampers untuk para ustadz. Isi ini mek telung toples. Tapi keren, kotaknya keren. Wis talah, kotaknya gak usah keren-keren tapi isi ini sing akeh. Ini kadang-kadang kalah mbek pitane itu loh. Buka pitane suwe. Duh lek naleni angel men. Solasinya itu Bu, sak gulungan teh genyolasi. Dibuka telung toples. Toplesnya sak gini loh. Kegedean ini. Ya sak gelas inilah, luwe gede didik. Itu dipakai tamu sak keluarga wis entek. Padahal rumahnya ustadz itu tamunya Masya Allah. Faham ya? Maksud saya ngerti ya? Sudah wes guyon. Tapi gini, tapi kalau Anda ngerti yo dianggap serius saja enggak apa-apa. Sudah? Maka mereka itu Bu kerjanya keras. Tujuannya apa? Nanti masuk Ramadan insya Allah bisa lebih fokus ibadah. Maka yang bisa kerjaannya dicicil mulai sekarang dicicil. Nah sekarang tak kasih beberapa contoh. Beliin baju lebaran buat anak. Sekarang. Sudah beli baju lebaran buat anak? Oh saya Bu, kalau ingat baju lebaran kudu nangis saya. Saya di Batu mulai tanggal 6, 7, mulai tanggal 7, 8, 9 Ramadan. Istri saya kasih duit. Berapa? 50 juta atau berapa kemarin? Lupa saya. Loh gak percaya. Suudon. Ini muka-muka orang kaya ini sudah. Saya kasih duit istri saya. Back. Kan percis rumah istri saya itu percis depannya Batos, Batu apa Lipo Plaza. Persis itu kalau dijual mahal itu. Strategis. Sudah, saya kasih duit. Nah, beli baju lebaran buat anak-anak. Si kecil dikasih embon karena sakit kan. Baju lebarannya paling banyak dia. Dapat berita dia meninggal. Sampai hari ini sama istri saya baju lebarannya belum dibuka. Saya suruh ngasihin orang, gak tego bang katanya. Jadi sampai sekarang baju lebarannya Mujahid itu masih rapi di kamar. Saya bilang kasihin orang, ndak manfaat. Gak tego. Tapi ya gitu, tapi apa? Mulai sekarang Bu dicicil, beli baju lebaran. Jangan nunggu diskon digoroi. Regone diundakno dhisik baru di. Tanya yang jual-jual salad-salad itu. Salad spesial Ramadan, diskon 15%. Saat durungnya wis mundak 30%. Enggak ya. Sudah. Nah maka terus ngecat rumah. Nanti kalau ngecat rumahnya seminggu sebelum lebaran diazab sama tukang sampean. Kenapa? Loh, ngecat rong dino mek sakmene. Bingung Anda? Loh, masang keramik toilet wis 3 dino, gak mari-mari. Wong toilet mek berapa sih toilet itu berapa meter sih? Masuk sebesar ruang tamu? Kan enggak. Nah, maka dicicil mulai sekarang. Tujuannya apa? Supaya Ramadannya fokus, selesai. Amalan menjelang Ramadan selesai. Tak tambahi bonus-bonus yang Anda sudah tahu. Mulai latihan puasa. Mulai latihan baca Al-Quran. Mulai latihan sholat tahajud. Mulai latihan sedekah. Tujuannya apa? Supaya nanti masuk bulan Ramadan, amal-amal tadi sudah terbiasa Anda lakukan. Fokusnya apa? Al-Quran. Fokusnya apa? Al-Quran. Mulai latihan banyak-banyak baca Al-Quran. Sip. Sekarang poin kedua. Apa poin kedua tadi? Cara agar Ramadan kita selalu kebakaran. Apa tadi kebakaran?
Anda ngerti on fire nggak? Saya khawatir nggak ngerti, dikira kebakaran temenan nanti. Nanti ditulis kebakaran gitu. Enggak. On fire itu semangatnya senantiasa bagus. Selalu apa ya? On fire. Yo semangat terus itu. Semangatnya itu nggak pernah lemah. Kalau kita biasanya Bu, ya podo, panjenengan sama, saya sama. Semangatnya itu di seminggu pertama. Masjid-masjid penuh, majelis taklim penuh, apa lagi? Tadarus Al-Quran, tidak berhenti. Bahkan saking semangatnya, ada yang hari pertama Ramadan tembus 6 juz. Lapor sama saya, alhamdulillah Ustadz, hari ini selesai 6 juz. Menis gak WA maneh. Dirapel hari pertama, hari kedua, ketiga, keempat, kelima, keenam tidak perlu ngaji. Kenapa? Rapel di hari pas akeh laporan, pas gak ngaji gak laporan. Ini kebiasaanmu kena ini. Sudah. Maka bagaimana tipsnya agar Ramadan kita Bu semangatnya tetap membara mulai awal sampai akhir. Dan titik beratnya Ramadan itu kan madrasah. Madrasah itu apa? Sekolahan kan? Berarti titik beratnya kan bukan ketika sekolah, tapi setelah lulus. Anda mau ngapain setelah lulus? Anda mau kerja apa? Anda mau melakukan apa? Sama seperti Ramadan. Karena Ramadan ini madrasah tahunan, maka tujuannya tentu bukan hanya Ramadannya, tapi apa yang kita mampu lakukan setelah Ramadan. Berarti kita mau di awal Ramadan semangat, di tengah Ramadan tetap semangat, di akhir Ramadan justru semangatnya yang paling tinggi, dan semangat itu terbawa sampai kita keluar dari bulan Ramadan. Sip. Nomor 1. Nomor 1. Apa kira-kira? Enaknya apa? Apa Bu nomor 1 enaknya? Hah? Nomor 1 tulis. Usahakan setiap ibadah yang kita lakukan di bulan Ramadan itu ibadah zahir dan batin. Usahakan setiap ibadah kita itu ibadahnya zahir dan batin. Apa maksudnya? Dengerin. Wih, nulisnya selesai. Coba batik, nulis. Usahakan setiap ibadah yang kita lakukan ibadahnya apa? Zahir dan batin. Contoh, ibadah Bu, kalau diterima hadiahnya dari Allah apa? Misalkan gini, ibadah Anda sama Allah diterima. Terus Allah kan pasti kasih reward kan? Reward ngerti? Reward, hadiah. Hadiahnya apa? Ayo, angkat tangan. Mike. Kasih Butiara, itu Butiara. Salah, awas. Ayo, apa ibadahnya untuk orang yang oleh Allah apa hadiah untuk orang yang oleh Allah ibadahnya diterima? Betul. Aduh. Hadiahnya adalah ibadah yang lain. Barakallahu fiik, jazakillahu khairan. Kasih door prize ya. Berarti 2 sudah. Ada berapa door prize-nya? 15 Ustaz. 15. Loh, jamaahnya banyak loh. Kok 15 toh? Nggak adil ini. Sudah. Barakallahu fiik. Disebutkan oleh para ulama, al-ibadatul maqbulatu turithu ibadatan ba'daha. Ibadah yang diterima itu apa cirinya? Mewariskan ibadah berikutnya. Apa arti mewariskan? Akan mendatangkan, memunculkan ibadah berikutnya. Berarti kalau sholat zuhurnya khusyuk, tumakninah, tenang, dinikmati, wudhunya sempurna, sholatnya tepat waktu, berjamaah. Ternyata zuhurnya oleh Allah diterima. Apa cirinya? Zikir setelah sholat. Enteng betul. Subhanallah, subhanallah, subhanallah. Enak zikirnya. Zikirnya sama Allah diterima.
ba'diyah zuhur itu dilakukan dengan ringan sekali. Sunnahnya 2, dia bisa melakukan sampai 4. Kan begitu kan? Barang siapa sholat sunnah 4 sebelum zuhur, 4 setelah zuhur, apa jaminannya? Tidak akan disentuh api neraka. Enteng apa berat? Berat. Kalau enteng, hadiahnya tidak mungkin sebesar itu. Karena memang itu berat. Kenapa berat? Karena zuhur itu Bu, waktu orang istirahat kerja. Ketika digunakan banyak untuk ibadah, istirahatnya akan berkurang. Ada yang harus segera makan untuk kembali masuk kantor. Ada yang harus nyiapin untuk meeting berikutnya. Ribet. Nah, maka Bu, kalau zuhur Anda diterima, maka ibadah setelah zuhur akan terasa apa? Ringan. Nah, berarti apa Bu? Berarti ingat, kalau kita kepingin hari kedua Ramadan ringan, loh Ustadz kok hari kedua? Loh kan tentu diawali dari hari apa? Pertama. Hari pertama menentukan kebaikan hari kedua. Hari kedua menentukan kelancaran hari ketiga. Hari begitu seterusnya. Sampai kapan? Lah, sampai kita meninggal. Insya Allah, sampai kita meninggal. Hari ini baik, besok baik. Maka Bu, saya punya prinsip cuma satu. Wes, gak usah kakean prinsip. Ustadz, moto hidupnya apa? Pret. Mengalir bagaikan air. Halah. Itu di koran-koran zaman dulu wes wakeh itu. Atau apalagi? Moto hidup. Saya bukan yang terbaik, tapi berusaha menjadi yang satu tok. Apa itu? Jadilah orang baik sekarang. Wis. Itu tok. Kalau sekarang baik, ke depannya apa? Pasti baik. Jadi tidak usah mikir besok. Aku ben kerja ya apa yo? Anakku ben bayar sekolah ya apa? Engkau lek aku loro berobate dinterno sapa? Gak usah. Maaf, ini bukan Jawa tok ya. Ndak usah kebanyakan risau. Cukup Anda yakin sekarang. Cukup Anda yakin sekarang Anda baik. Selanjutnya serahkan kepada siapa? Allah. Kenapa? Allah berfirman di dalam Al-Quran, hal jazaul ihsani illal ihsan. Betul apa enggak? Balasan kebaikan apa Bu? Kebaikan. Berarti kalau hari ini Anda baik, besok sama Allah dibalas apa? Besok baik, besoknya dibalas apa? Nah, maka datangnya husnul khatimah itu diawali kapan? Right now. Apa right now? Al-hin. Sekarang juga. Jadi lucu. Kalau orang bayangin husnul khotimah. Tapi sekarang ngopi. Sekarang riba. Dia lupa bahwa bentar lagi dia bakal mati. Dari mana ceritanya husnul khotimah muncul? Kalau tidak diawali mulai sekarang. Nah itulah Bu. Nah supaya Ramadannya besok semangat, besoknya tambah semangat, tambah semangat, tambah semangat, sampai meninggal ibadahnya zahir dan batin. Contoh, ibu-ibu kalau Ramadan kan biasa punya target Al-Quran. Ada yang targetnya khatam 1 kali. Itu yang umum kan? Berarti kalau khatam 1 kali, Ramadannya 30 hari, 1 hari berapa? 1 juz. Kalau 1 hari 1 juz, 1 juz itu berapa lembar? 10. Dibagi 5 kali waktu sholat. Berarti sekali sholat baca berapa? 2. Mudahnya sebelum sholat baca 1, setelah sholat baca 1. Teori wenteng. Praktek. Saiki sik kesel. Engko ae marisa menisan. Marisa terawih. Aduh meripat kok rada abot ya. Engko bengi tangi sahur loh. Ales kok bengi tangi ini luwih cepet. Saat durunge nyiapi sahur tak ngaji dhisik karena utang maghrib, utang isya berarti engko bengi mocone petang lembar. Bisa? Tidak ada. Amal itu menurut Imam Syafi'i ada anginnya. Ada apa?
angin. Apa maksudnya? Ibu-ibu tahu orang main layangan enggak? Main layangan itu menyesuaikan arah angin apa enggak? Iya kan? Wah, anginnya api rek, endang diombol nih. Iya apa enggak? Nah, menurut Imam Syafi'i, ibadah itu ya begitu. Ada anginnya. Ketika anginnya sudah lewat, enggak bisa lagi dinaikkan. Maka enggak boleh nunda ibadah. Sudah, sekarang punya target bacaan Quran satu hari berapa? 1 juz. Dimulai setelah sholat subuh. Ketika punya target, maka normalnya kita, yo saya termasuk, mungkin sebagian dari Anda juga sama. Ketika baca Quran itu Bu, mulai moco, krasa rodok suwe dihitung. 3 lembar. Ndak usah dihitung sisanya, kan 10. Berarti dikurangi 3 berapa? 7 kan? Saya gak lego. Kurangi piro sih? Kurang 7. Didik engkas. Ngaji mana makso? Jelas. Baru dapat 1. Berarti tambah 3 berapa? Ngitungnya gak terima. Dibaleni mulai pertama. Papat. Kurangi piro? Nah, boleh ndak? Boleh, ndak apa-apa. Dosa ndak. Tapi kesannya itu kok seperti ibadah zohir. Hitung-hitungan jumlah lembar Al-Quran. Sama seperti orang terawih. Kalau cuma terawihnya zohir, ya hitung-hitungan rokaat. Wis oleh telu. Berarti kurang mek loro. Telu artinya 2, 2. Berarti berapa? 6. Kalau terawihnya 11, kurang didik. Kalau terawihnya 20, wis oleh 5, kurang separuh. Apalagi yang sempat viral. Terawih dengan kecepatan yang luar biasa. Katanya 20 rakaat atau sampai selesai witir 23, selesai hanya dalam waktu kurang dari 10 menit. Sempat dengar beritanya? Bu, ingat, urusan ibadah itu diterima atau tidak, itu urusannya siapa? Allah. Cuma kita menilai secara apa? Zahir yang kasat mata. Imam Syafi'i mengatakan tumaknina, tenang di dalam sholat, rukuk dirasakno, sujud dirasakno, takbiratul ihram yang tenang, itu rukunnya sholat. Lah sholat kalau kehilangan rukun, sholatnya batal. Menurut siapa? Imam Syafi'i. Tumaknina rukun, berarti kalau ndak tumaknina, sholatnya sah batal? Batal menurut Imam Syafi'i. Tapi ya wis lah, masing ndak usah sok-sokan menilai orang lain. Tapi maaf, yang seperti itu kok kesannya cuma ibadah fisik, ndak masuk ke dalam batin. Kalau ndak masuk ke dalam batin, semangatnya ya tidak mungkin meningkat. Kenapa? Lawang ndak diterima. Kalau ndak diterima, muncul ndak ibadah berikutnya? Tidak. Kalaupun muncul mekso, lek wis kroso mekso, mesti gak khusyuk, bisa ndak diterima? Susah. Kedepannya ya begitu terus. Ini seperti TV. Rantai. Seperti apa? Rantai. Sudah. Maka bismillah. Nomor 1, tips agar ibadah Ramadan kita senantiasa semangat. Usahakan setiap ibadah, ibadahnya lahir dan batin. Ngaji, wis bu, bismillah. Punya target, bagus. Tapi saya pribadi lebih condong ndak pakai target. Kenapa? Maaf ya, jiwa manusia itu bu, ndak seneng terbebani. Sampai Allah firmankan dalam Al-Quran apa? La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Kenapa sesuai kemampuan? Karena Allah faham manusia ndak suka terbebani. Kalau terbebani, kepikiran. Kalau kepikiran, stres gak iso khusyuk. Terus bagaimana? Tenang. Ngaji aja, fokus, wis bismillah. Sing penting ngaji. Tapi targetnya apa? Bukan banyaknya, tapi apa yang aku ambil dari Al-Quran yang aku baca. Bu, orang ngaji dapat pahala easy. Bus, easy. Apa easy? Gampang. Ngaji dapat pahala gampang, biasa.
Tapi orang ngaji dapat hikmah luar biasa. Maka kita itu ngaji bukan sekedar untuk berapa ayat yang kita baca, berapa juz yang kita telah dapatkan, tapi apa? Apa yang aku ambil hikmah dari ayat yang telah aku baca. Nah, kalau begitu Bu, insya Allah ngajinya enak, ngajinya masuk ke dalam hati, ibadahnya bagus, insya Allah kedepannya Allah memberi keringanan semakin kuat untuk ibadah. Nomor satu paham? Apa nomor satu? Ikhtiarkan setiap ibadah zahir dan batin, baik sholatnya, Al-Qur'annya, zikirnya, wabil khusus puasanya. Maka sampai ada kan? Sudah, nanti saya kepanjangan. Bu Tiara sampai jam? Kalau di jadwal itu sampai jam 9.30 Ustaz, tapi extend juga boleh kok. Oh, jelas. Ya. Jangan khawatir. Saya kalau Zoom Bu, itu ndelok jam kayak suwe gitu. Aduh. Tapi kalau offline gini kayaknya, loh kok wis entek gitu. Tapi saya tambah dikit ya. Dikit banyak tapi, dikitnya saya banyak. Saya itu orangnya suka memberi Bu. Dan saya itu loman gitu loh. Seneng saya. Dikasih sama panitia 5 menit, saya tambah 50 menit saking baiknya saya itu. Jadi tolong yang husnudon ya. Sudah. Nomor 2. Apa tips agar Ramadan kita Bu sempurna? Semangatnya tidak patah di tengah jalan. Kadang-kadang terawih, aduh kerasa wis kesel, aduh mosok terawih maneh nang masjid Ramadan imame wenak tapi suwe. Nang musola pinggir omah cuwepet tapi imame bayu gak wenak blas lho. Lak ruwet ta? Nah, biar ndak patah di tengah jalan, poin kedua tulis doa memohon kepada Allah agar diberi semangat ibadah. Doa memohon kepada Allah agar diberi apa? Semangat ibadah. Bu. Panggilnya ibu-ibu apa umi-umi? Atau ukhti-ukhti? Atau uti-uti? Apa uti-uti? Ukhti ya. Lah ini ukhti ketuaan. Lah uti-uti ya, uti-uti. Mbak Uti? Sampun mireng nggih? Sampun. Sampun nyatet? Sampun nggih. Basa Jawi napa basa Inggris? Nomor 2. Doa memohon kepada Allah agar Allah terus berikan kita semangat ibadah. Bu, awal Ramadan semangat enggak? Hari kedua semangat enggak? Hari ketiga semangat enggak? Bangun sahur hari pertama, gak ono ngantuk blas kan? Sahur. Itu sampai orang sahur itu kan gak nafsu makan ya, wong tangi turu. Kan sahur itu kan kayak mekso gitu loh. Ini hari pertama gak mekso blas. Sego. Weci mambengi eman nek gantek iki mubazir weci. Kolok teko musola mambengi ya Allah. Ibu-ibu itu gemuk kan gara-gara itu ya. Emanan gitu loh. Gak tegolek sampai mubazir ya kan? Umi saya Bu di rumah itu ndak pernah ngambil makan sendiri, ndak pernah. Ketika kami masih kecil, ndak pernah. Anak iki gak mungkin tek, iki gak mungkin tek. Di kelompok dadi siji sak piring ini. Iya apa ndak? Delok ndek meja makan, aduh emane kari siji, iki lek gak dipangan saiki meneh rusak. Orang zaman dulu loman beneh, kenapa? Ndak punya kulkas. Loman, karena kalau ndak habis pasti rusak. Maka loman diberikan siapa? Tetangga. Saiki medit, kenapa? Wis duwe. Ala gantek gak apa-apa, lebokno plastik di freezer.
Walah gak popo, lebokno kulkas meneh di panasi. Kroso? Ndak, Anda medit gak kroso ya. Zaman ndak ada kulkas, Bu. Waduh. Masak mek titik, kuatir gak entek. Sekarang murko masak akeh, gak apa-apa lek gak entek melbu. Iya apa ndak? Terasa apa ndak? Nah, sudah. Sekarang begini, Bu. Semangat pada hari pertama, kedua, ketiga, saya mau tanya, semangat itu yang memberi siapa? Munculnya semangat itu dari siapa? Allah. Sekarang Anda tahu kan, kalau yang memberi Allah, berarti mintanya kepada siapa? Betul? Mintanya sama siapa? Berarti Ramadan jangan pernah melupakan doa minta semangat. Ojo lali, buko, ya Allah mudah-mudahan menit tetap semangat. Sahur, ya Allah mudah-mudahan hari ini penuh semangat. Nanti malam lagi buka, ya Allah semoga besok tambah semangat. Pulang terawih, ya Allah mohon ya Allah semangatnya dijaga. Ya Allah, nah doanya apa? 3, tulis nomor 1. Tulis nomor 1. Nomor 1, tulis. Tulis. Belum dah. Nomor 1. Setiap selesai sholat fardu. Setiap selesai sholat fardu. Doanya apa? Doanya Rasulullah yang diajarkan kepada sahabat yang bernama Muadz ibnu Jabal. Apa doanya? Setiap selesai sholat, Allahumma a'inni ala wa syuk wa hus. Nah itu doanya. Wis tulis. Sing gak ngerti apa iku, Mak. Allahumma, ya Allah, a'inni, tolonglah aku, ala zikrika, untuk terus zikir, wa syukrika, terus bersyukur, wa husni ibadatik, dan banyak-banyak bisa beribadah dengan baik. Itu minta sama Allah setiap selesai sholat. Itu kan zikir setelah sholat kan, Bu? Allahumma a'inni ala zikrika wa syukrika wa husni. Kalau dikembalikan kepada poin yang pertama tadi apa? Ibadahnya zahir dan berarti ketika Anda zikir itu tadi, zikirnya kudu semangat, Bu. Ya Allah, melbun jero hati. Allahumma a'inni ala zikrika wa syukrika wa husni. Doa yang kedua. Allahumma ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala, minta istiqomah. Itu doa kedua. Doa ketiga. Lah, sudah tahu semua kan doa yang tadi? Kan itu umum ya, mempersingkat. Yang ketiga, Rabbana la tuzigh. Oh, seru pisan. Buat apa ngaji? Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal. Ya Allah, janganlah engkau gelincirkan hatiku setelah engkau berikan hidayah kepadaku. Termasuk makna hidayah apa? Kemampuan ibadah. Sip. Ketiga. Wis terakhir. Sebelum nanti amalan yang menjadikan Ramadan semakin sempurna, saya singkat. Nomor 3. Nomor 1 apa? Ibadahnya ikhtiarkan zahir dan. Nomor 2, banyak doa dan minta kepada. Nomor 3, ikhtiarkan. Ikhtiarkan itu apa? Usahakan. Puasanya bukan cuma puasa perut dan kemaluan. Usahakan puasanya bukan cuma puasa perut dan kemaluan. Tapi puasa apa? Mata, lisan, telinga,
Mata, telinga, lisan, tangan, kaki, pikiran, hati, semuanya. Kenapa? Karena ada hadis, tahu kan? Berapa banyak orang puasa tidak mendapatkan apapun dari puasanya kecuali lapar dan dahaga. Kenapa? Karena dia puasa perut, puasa kemaluan, tapi lisannya apa? Ghibah. Sampai Ibnu Hazm bilang apa? Ghibah membatalkan puasa. Hati-hati. Bukan batal untuk diganti di lain hari, tapi membatalkan hakikatnya puasa. Karena puasa itu apa sih? Imsak. Imsak itu apa? Menahan. Lo iki poso kok gak iso? Ngempet. Nah, empetan. Poso. Nanti buka langsung tilpuno. Mbak, iku mang aku ketok mbak ning ngarepe omahe. Ya Allah, Mbak. Metu poso-poso iku mbak gak jilbaban. Lah kok ngono? Aku pas gak sengaja lho mbak, liwat iku mang mbak. Sing lanang kate budal kerja dibentak mbak, pawantel. Mas tut. Ya bukan gitu. Ngempet itu ya seterusnya. Maka ikhtiarkan puasanya puasa apa? Seluruh anggota. Berapa banyak orang puasa tidak dapat apapun kecuali lapar. Rasulullah bilang apa? Barang siapa tidak mampu meninggalkan ucapan dusta dan perbuatan sia-sia. Dibilang apa? Allah tidak butuh dia puasa. Allah tidak butuh dia puasa. Latihan bu. Bismillah. Maka ketika sahur, telinga dijak ngomong. Telinga. Ojo ngurungokno sing elek-elek yo. Ojo ngurungokno Amar Zoni ketangkep yo. Iris Bella nangis. Dulu janji ndak akan. Baru saya ketemu sama dia. Baru sama Mas Dian di Padang, acara Hijrah Fest. Kami turun, dia naik. Gawandeng pol. Saya seperapati gano bu. 1/10 ada gawan putu. Nggak usah ngomong sama telinga. Kuping, so. Mata dijak ngomong. Mata, saya puasa lo ya. Jangan sampai kamu ngerusak puasa saya. Maka ketika puasa bu, jangan bukai online shop. Ini poso meripat ini. Api sandale. Gaya riyoyo pengiriman ini nutut apa ya? Cek admin. Ini kalau dikirim ke Malang kira-kira Ramadan kurang 2 hari nyampe enggak? Puasa. Ngelihat TV, ngelihat dangdut, ibu-ibu senam. Nah, goes kan rata-rata pakaiannya maaf ya, kan ketat ya. Wes bismillah. Terus apa lagi? Fikirannya dijak puasa. Jangan mikir yang macam-macam. Sip. Sekarang penutup poin terakhir. Apa poin yang terakhir? Amalan yang menjadikan Ramadan kita yang saya sampaikan tentu selain yang wajib. Kalau yang wajib ndak iso dinyang. Betul ndak? Kalau yang wajib tidak bisa ditawar, harus dilakukan. Yang saya maksudkan di sini apa? Yang menyempurnakan. Kalau menyempurnakan berarti apa? Amalan-amalan ikhtiari. Ikhtiari itu apa? Pilihan sesuai kecondongan masing. Nomor 1. Apa yang bikin Ramadan kita semakin sempurna? Nginguk wong loro. Apa sih nginguk wong loro ini? Menjenguk orang sakit. Ibu-ibu tahu keutamaannya menjenguk orang sakit? Dilindungi berapa puluh ribu malaikat? 70.000. Orang yang mengunjungi orang sakit di waktu pagi dilindungi 70.000 malaikat sampai
sore. Berarti kalau Anda dilindungi 70.000 malaikat, kepingin maksiat enggak? Enggak, itu menyempurnakan Ramadan. Mengunjungi orang sakit. Salah satu keutamaannya karena Anda akan dilindungi 70.000 malaikat, didoakan 70.000 malaikat, dijaga 70.000 malaikat. Sampai kapan? Sore. Kalau mengunjunginya sore, dilindungi sampai pagi. Dan saya sarankan ketika mengunjungi jangan tangan kosong. Jangan tangan kosong. Bawa pistol, panah, celurit ya. Jangan tangan kosong. Bawa senjata. Senjatanya apa? Parcel, pampers tadi, apa? Hampers. Hampers atau pampers? Hampers. Oh, Masya Allah. Hampers, bawain. Dan yang paling utama Bu, bukan itu semua. Sarang heo, fulus amplopi, semampunya. Mampu 50.000 Mbak, ini sekedarnya wis buat buah tangan hadiah. Kalau mampunya 100, bawa 100. Tujuannya apa? Supaya dia terhibur. Dan Anda yang puasa dapat keutamaan plus. Apa plusnya? Anda mensyukuri nikmat sehat. Orang itu sakit tidak bisa puasa. Alhamdulillah saya yang sehat. Allah beri kemampuan sip. Bikin mutiara. Membagikan buka puasa di rumah sakit. Gini. Belum ada majelis taklim yang lain. Pelopor, mukena, yang lain belum ini. Hasud, astagfirullah. Sudah, tapi mutiara jangan dibagikan di rumah sakit yang keren-keren. Kok Tangkupan Perahu Raya. Yo, iku wong ngene-ngene iku. Mana? RSUD yang kelas 3. Yang BPJS yang paling rendah. Ya Allah, buatin makanan yang enak buat mereka. Karena kalau sing sugih dikai panganan enak, waleh apa? Tapi kalau yang maaf ya, kalau yang kurang mampu dikasihin makanan yang enak, dongone gak mandek. Ya Allah Mbak, mudah-mudahan bojomu gak rabi maneh. Digituin Anda. Dan doanya orang puasa ya apa? Aman rumah tangga Anda, beres. Atau minta didoain yang lain, mudah-mudahan kuat diwayuh ya Mbak. Mau doa yang mana? Nah sudah, itu nomor 1. Nomor 2, mengunjungi orang sakit. Nomor 2 apa? Berbagi buka puasa. Maaf Bu ya, masjid wis kakean sing ngei. Nggih napa nggih? Masjid, apalagi masjid di perumahan mewah, Gria Santa. Gak usah disumbang ya wis, turah. Coba berbagi buka puasa di mana? Pondok pesantren yatim piatu tahfidz Quran. Gitu loh. Ngomong sama kiainya, Pak Ustadz, di sini santrinya berapa Ustadz? Oh di sini pondok baru Bu, santrinya gratis, ndak pakai bayar. Beda sama pondok pesantren yang uang pangkalnya 60 juta, 40 juta. Anda berbagi buka puasa ke sana, itu sekedar eksistensi, gak fungsi. Lawang pondok sekarang menu makan tuh lo milih, menu makan siang, bakso, ramen, rames, rawon. Loh, ini pondok apa hotel? Sudah datang ke pondok. Yang santrinya itu Bu, santri tidak mampu. Pondoknya gratis. Bilang Ustadz, seminggu pertama keluarga kami yang ngasih buka puasanya. Nah dipesankan ke siapa? Ke Mutiara 10%. Pesen. Mbak pesen Mbak ya, menunya ini. Tolong dikirimkan ke pondok pesantren. Berapa Mbak? Santrinya 27. Tambahi es buah ya Mbak. Bagus enggak? Atau ke daerah-daerah pelosok. Lagi buka puasa bersama mula di Malang Kota. Mula Malang Kota KB. Sudah nomor 2. Nomor 3.
berbagi baju lebaran untuk anak yang tidak mampu. Ngini loh, top. Berbagi apa? Baju lebaran. Dan kami ngomong Bu sama teman-teman di Pare, kami amalkan. SDO, karena kalau sendiri abot, maka perlu bersama-sama urunan kan gitu ya kan? Sudah ada satu panti asuhan, kami pilih panti asuhan sing paling ketoke itu paling kelihatan paling, kalau Anda masuk itu ngenes Bu. Aduh ya Allah kok gini ya gitu loh. Dimasukkan mobil, masukkan toko, kongon milih dewi. Baju satu, celana satu, sepatu atau sendal. Senengnya Bu, itu kita rekam Bu. Wajahnya itu, kayak orang masuk surga. Loh Ustaz kok ruh? Saya kan pernah. Astagfirullahaladzim. Senengnya Bu, yang orang tuanya ndak tahu di mana, yang ndak pernah pulang sekian tahun, yang ndak pernah dikunjungi sama keluarganya. Nggak usah Anda yang beliin. Kadang-kadang kegeden, kecilian, kelire gak cocok, ya ndak? Masukin toko, milih sendiri. Gini loh Bu. Misalkan aku kuate mek nukok narek loro, ya loro jaen. Ayo mikut 2 orang. Anak tonggo, anaknya anak ponaan yang orang tuanya kurang mampu. Ketika Anda ngajak anak Anda belanja lebaran, cangkingen, jaen, ayo melok. Tuku sak seneng. Duh, bagus apa ndak? Bagus, karena bahagia itu Bu nular. Bahagia itu apa? Nular. Dan kesedihan juga nular. Maka kalau Anda kepingin bahagia nemen Bu, kalau Anda beli baju baru lah wis gelek, Anda gak riyoyo lah anyar terus. Saya lihat kok di pengajian sebelah sana jilbabnya merah, sebelah sini jilbabnya biru, sebelah sana hijau. Kok wong iki ganti terus jilbabe rek? Jangan-jangan suaminya ini dirjen pajak ini. Jangan-jangan anaknya yang kemarin ngeroyok iki yo. Mosok iki ibu tasih tapi gak podo. Nah, gitu Bu. Sudah. Bagi. Terakhir nomor 4. Membuat paket apa? Saya lupa. Yang 10 hari terakhir Ramadan itu apa? Oh, iktikaf. Terima kasih loh diingatkan, ya Allah lupa saya tadi. Membuat paket iktikaf. Iktikaf itu apa? Berdiam diri di masjid. Perlu biaya enggak? Perlu sahur enggak? Perlu buka enggak? Nanti, nah kami Bu, ini sekali lagi Ustadz Rifki pamer, bukan saya. Jamaahnya SDU, bukan saya. Bikin iktikaf. Dikasih buku gratis. Sahurnya, bukanya, mesti masakannya depot amanah ini. Iya, yang nyuple itu. Sudah, enak. Malam ada snack, ada kue, ada kolok. Nanti sesekali kan banyak anak-anaknya, kita kasih es krim, curut. Pulang dikei sak kresek, beras, mie, soge melarat kudu nggawa. Gak oleh. Udah enggak, saya enggak. Soge melarat, duwe gak duwe, cilik, gede, tuwek, bapak, anak, nggawa harus sak kresek. Ada amplopnya gini. Sak gini. Loh ndak, sebelum dibagi ya amplopnya pas ditumpuk itu loh sak gini. Setelah dibagi ya berkurang ini. Kita amplopi. Dan amplop itu Bu bukan untuk menghilangkan kemiskinan mereka. Sekedar apa? Cek seneng mulai iktikaf gowo. Siapa tahu nanti uang itu dia ndak butuh dikasihin orang, dikasihin anaknya, buat beli permen dibagi di jalan. Boleh apa ndak? Nah, bikin paket iktikaf. Kenapa? Karena kalau orang yang iktikaf atas prakarsa Anda, terus orangnya dapat Lailatul Qadar, Anda dapat enggak? Dapat. Kenapa? Anda yang mempromotori. Ngerti promotor? Sini. Ini online nasional loh ini.
mempromotori. Maka nomor 1 apa amalannya? Mengunjungi orang, tapi yang dikunjungi ojo sing mentereng, lek ustad loro poh lek nyambangi gak mandek sampai gak iso turu ustad. Tapi ketika tonggo sebelah, lu loro ta? Lah gak ngomong lek loro. Ya apa ngomong wis kok bantu pernapasan. Nomor 2. Berbagi buka tapi pas tempatnya. Tempatnya harus pas. Bahkan lek perlu melok buka di tempat itu. Kalau perlu ikut tuh, biar Anda lihat cerianya anak pondok yang yatim piatu itu ketika buka puasa menunya ayam juling. Upin Ipin itu loh ya, senengnya dia. Anda biasa. Nomor 3 Bang, berbagi baju lebaran. Nomor 4, bikin paket i'tikaf, bungkusin. Nanti Anda kasih ke masjid, Mas yang di sini iktikaf berapa orang? Ini saya kasih paketan buat mereka. Ini uangnya buat mereka. Harus diterima loh ya, tidak boleh ditolak. Dan Anda cari tempat-tempat yang memang pantas untuk nerima. Barakallahu fikum. Itu maaf ya, nggak terlalu lama ya. Jadi cuma sekitar 40 menit karena saya ada acara yang lain. Ustadz sibuk. Tidak terlalu lama ya, cuma berapa? 40 menitan tadi ya, atau kurang? 37 menit tadi. Mudah-mudahan yang 37 menit itu manfaat. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Untuk selanjutnya saya serahkan kembali ke Bu Tiara. Silakan Bu Tiara. Masya Allah, barakallahu fikum Ustaz. Yang ini 47 menit plus extra-nya luar biasa banyak banget Ustaz. Masya Allah. Ustaz, sebagai informasi di Zoom ada dua YouTube yang kami gunakan. YouTube-nya Sayap Dakwah Organizer. Ada sekitar 185 penonton dan juga YouTube Yasi. Sebentar saya cek dulu berapa ini Yasi. Yasi ya sekitar 55 dan ada di Zoom sekitar 220-an orang. Masya Allah, tabarakallah. Meskipun kita terpisah jarak ruang dan waktu, tetapi keinginan untuk belajar bersama dengan guru kita Ustaz Rifki Jafar Thalib begitu besar. Dan sebenarnya kita sudah mengenal Ustaz waktunya, tetapi pertanyaannya banyak. Berkenankah Ustaz? Kalau saya sebenarnya sibuk, tapi untuk mukena boleh, tidak apa-apa. Ya baik, ini ada pertanyaan dari terkhusus Ustaz ini Japri langsung. Yang Ustaz mengenal baik beliau yaitu adalah Bidadari. Pesannya adalah kalau saya menyampaikan ini harus direkam. Jadi nanti mohon maaf Ustaz, saya akan merekam Ustaz. Beliau hamil lagi Ustaz. Ya, pertanyaan tahunan ini, hukum puasa ibu hamil, kabar gembira khusus untuk ibu hamil dan menyusui itu bagaimana menyikapinya? Apakah ibu hamil dan menyusui yang puasa itu lemah iman? Apakah ibu hamil dan menyusui yang tidak puasa Ramadan anaknya menjadi tidak soleh-solehah? Begitu Ustaz. Satu dulu ya. Ini pertanyaan yang memang terulang tapi penting dan mengulangnya pun memang perlu senantiasa diulang agar terus menjadi ilmu yang tidak terlupakan. Salah satu yang mendapatkan keringanan untuk tidak berpuasa Ramadan, salah satunya ibu hamil dan menyusui plus tidak kuat puasa. Tapi kalau dia kuat puasa maka tetap wajib, atau apabila dia puasa akan mempengaruhi kesehatan janin atau bayinya. Paham ya? Jadi kalau kuat dan tidak mempengaruhi kesehatan janin di dalam perut atau bayi yang disusui maka tetap wajib puasa. Nah, kemudian bagaimana menggantinya? Ada perbedaan pendapat di kalangan ulama. Saya termasuk yang mengikuti Ustadz Abdullah Al-Hadrami di dalam buku fikih Ramadannya, dan diambil dari pendapat Abdullah bin Umar dan Abdullah bin Abbas, perempuan hamil dan menyusui cukup membayar fidyah. Cukup membayar fidyah. Apalagi yang hamil dan menyusuinya itu rapet. Ya kan? Faham rapet ya? Belum sempat bayar,
belum sempat kuat membayar utang Ramadan, badannya baru seger, ternyata hamil. Nah, ada pendapat yang lain tetap membayar puasa karena mereka dikiaskan dengan orang sakit. Dikiaskan dengan siapa? Orang sakit. Ada pendapat seperti itu. Ada pendapat dipisahkan, yang dikhawatirkan ibunya atau anaknya. Kalau dikhawatirkan ibunya, maka sama seperti orang sakit, maka ganti hari. Kalau yang dikhawatirkan anaknya, maka bukan faktor ibu, berarti membayar fidyah. Bahkan ada yang ngomong kalau yang dikhawatirkan anaknya, ganti hari plus fidyah. Nah, saya pribadi ikut pendapat yang pertama, cukup dengan membayar fidyah. Wallahu ta'ala a'lam bissawab. Barakallahu fikum. Dan tidak ada nanti kalau ibunya ndak puasa, anaknya lemah iman, ndak ada. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Barakallahu fikum. Wallahu ta'ala a'lam bissawab. Baik Ustaz, pertanyaan selanjutnya. Saya pernah mendengar saat kita merasa puasa kita mudah, maka puasa kita itu kurang berbobot atau malah tertolak. Ustaz mohon pencerahannya dan atau suasana. Sip, bagus. Ini pertanyaan keren. Semakin berat suatu ibadah, pahalanya semakin besar. Berarti kalau puasa ndak terasa lapar, pahalanya kecil. Wes gak usah sahur wes, jak luwe. Bahkan nanti buka puasanya cukup teh 1 gelas. Besok ndak sahur lagi, suwe-suwe mati. Ada satu hadis. Hadis ini hadisnya sahih. Ibu-ibu dengerin. Laisal birru atau al-birra as-saumu fis safar. Tidak termasuk kebaikan puasa dalam keadaan safar. Hadisnya sahih. Apa maksudnya? Tidak baik, bukan termasuk kebaikan orang yang memaksakan puasa ketika dia safar dan safarnya berat. Kenapa tidak termasuk kebaikan? Allah ngasih keringanan, kok kamu maksa? Kenapa tidak termasuk kebaikan? Karena kamu ini puasa bukan untuk menyiksa diri, tapi untuk mendapatkan pahala. Jangan sampai kamu puasa, malah menyiksa diri, malah sakit. Faham tidak sampai situ? Nah, berarti omongan seperti tadi, kalau ndak lemes, kalau ndak lapar, kalau ndak sampai pusing, itu pahalanya kurang besar. Ndak, bukan begitu. Tapi apa? Tetap laksanakan sewajarnya sahur, sampai Rasulullah menyarankan di akhir waktu supaya apa? Tidak memberatkan. Buka sunnahnya apa? Di awal waktu, bukan dipercepat. Maghrib 5:30, 5:45 wis buka ngawur ya. Di awal waktu supaya apa? Gak lemes. Maka omongan seperti itu tidak tepat. Wallahu taala a'lam bissawab. Silahkan. Tanya salah nggak apa-apa, nggak usah takut tanya ya. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang tadi Ustaz untuk berpuasa di awal waktu. Ini kan pernah saya tanya katanya saat hari kemerah atau sekarang kan bisa lihat itu kadang-kadang tuh azan ini berbeda. Barakallahu fiik. Naam. Baik untuk buka ataupun sahur. Gini Bu, saya pribadi, dan ini saya sudah diskusi dengan beberapa ustadz, baik yang di Malang maupun yang di luar Malang. Lebih menenangkan hati, ada satu hadis yang mengatakan da' ma yuribuka ila ma la yuribuka. Tinggalkan yang meragukan dan ambil yang tidak meragukan. Arti tidak meragukan apa? Mantep ndek jerone ati. Karena puasa itu sampai jelas benang merah dan benang putih. Berarti apa? Ndak boleh ragu. Harus sesuatu yang betul-betul yakin. Saya pakai daftar imsakiyah yang dikeluarkan oleh MUI setempat. Pakai daftar itu. Jadi jangan dengerin azan. Pakai jadwal imsakiyah MUI setempat. Nah terus jamnya HP kan GMT itu kan.
Jam yang di HP loh itu kan sudah apa GMT itu apa? Greenwich Mean Time. Ya sudah pokok GMT pokok jam yang standar insya Allah gak meleset. Maka kalau sudah masuk di jadwal jam Anda sesuai imsakiyah MUI setempat, makan. Kalau subuh ya berhenti makan, kalau maghrib silahkan buka puasa. Barakallahu fikum wallahu ta'ala a'lam bissawab. Saya ada bersama istri saya, anak saya 2, cucu 4. Pertanyaannya 2 Ustaz, sedikit aja. Tadi kaitannya dengan menjenguk orang sakit ya Ustaz ya. Misalnya beberapa orang kita itu kepinginnya ya sesuai ini, menjenguk kemudian membawa oleh-oleh, mungkin kasih ampun. Tapi karena kemampuan barangkali ya, mampu saya cuma mendoakan yang sakit, misalnya kalau bagaimana. Yang kedua, kita kan punya anak cucu ya, idealnya itu usia berapa ya diajari puasa. Demikian Ustaz, terima kasih. Wassalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. 2 singkat berbobot. Masya Allah, tabarakallah. Nomor 1, mengunjungi orang sakit. Yo memang kalau niatnya hati kepingin gawak no, yo uang, yo makanan, yo sesuatu yang meringankan, menyenangkan, membuat dia itu merasa bahagia. Tapi kalau tidak mampu bagaimana? Nah begini, banyak orang sakit, yo tidak banyak sih, ada orang sakit yang dia butuh dengan apa yang kita beri, butuh. Jadi ketika kita datang harapannya dia itu nggowo, paham tidak? Ada yang seperti itu karena yo mungkin untuk keluarga yang di rumah, mungkin untuk anaknya sekolah, karena dia laki-laki, dia tidak bisa kerja sehingga dia kepikiran uang itu. Ada. Tapi tidak jarang orang yang sakit yang dia butuhkan itu bukan apa yang kita bawa, tapi apa? Kehadiran kita. Karena menjadikan orang yang sakit kita kunjungi, itu dia itu merasa saya ini orang pentingnya dia. Sampai saya sakit sama dia dijenguk. Nah, ketika dia merasa orang penting untuk Anda, itu ngelegakno hati. Nah, maka tidak perlu memaksakan diri. Kalau Anda tidak mampu membawakan sesuatu, ngomongnya yang baik. Masya Allah, wis mas gak popo, seloro koyok ngini insya Allah ndang waras. Insya Allah wong loro ngono disayangi Gusti Allah. Insya Allah menghapuskan dosa. Kemudian apa? Didoakan. Dan ingat Pak, ndongakno iku sing banter. Kadang-kadang kita ini kan sungkan ya. Mosok sih ndongakno, aku lu kudu wong soleh, kudu ustad, kudu kiai, gak ngerti donga. Wis tapi ngomongnya gini, wis Mbak yo tak ndongakno ndang waras. Itu kurang lego Pak. Lego itu bagaimana? Mbak tolong diaminkan. Saya doain ya, mudah-mudahan saya yang doa, orang sakit mengaminkan, aminnya diterima. Anda angkat tangan Mbak, terus rodok banter, a'udzubillahi minasyaitonir. Itu hati ini lego. Dan itu ada sugesti-sugestinya itu. Apa sugesti itu apa ya? Emosional yang bikin dia itu kerasa iki diterima temenan dungone. Nah gitu Pak. Jadi tidak perlu memaksakan diri. Karena apa? Insya Allah kehadiran kita, meluangkan waktu untuk mereka yang sakit, itu sudah cukup menjadikan mereka merasa apa? Bahagia. Walaupun kalau mampu, ya tentu lebih utama membawa sesuatu. Kemudian yang kedua untuk cucu. Ini perbedaan pendapat banyak sekali Pak dalam masalah ini. Saya pernah baca di buku Tarbiyatul Aulad ala Minhaj Ahli Sunnah wal Jamaah. Pendidikan anak pada manhaj Ahlu Sunnah wal Jamaah. Ada yang mengkiaskan dengan sholat. Ada yang mengkiaskan dengan sholat. Anak diperintah sholat umur berapa? 7. Tapi kalau tidak sholat, boleh tidak dipukul? Tidak boleh. Karena usianya masih 7. Ada yang mengkiaskan dengan itu, umur 7 diajak puasa. Tapi kalau dia tidak kuat, ya tidak apa-apa. Umur 10 baru dipaksa puasa. Kalau tidak puasa, ambilkan celurit di belakang rumah. Wah, enggak. Kalau tidak puasa, ada yang mengkiaskan dengan itu. Umur 7 diajak, umur 10 diharuskan. Karena umur 10 itu kan sekarang sudah kelas 3 SD. Loh kelas 3 SD itu saiki wis
Puasa itu sudah hampir-hampir dikatakan sangat kuat. Iya apa enggak? Yang sudah punya anak seusia itu. Nah, ada yang mengkiaskan dengan itu. Itu pendapat pertama. Pendapat kedua, ditunggu betul-betul sampai balik. Baliknya berapa? Laki dan perempuan kan beda. Nah, normalnya laki-laki itu umur 12. Laki-laki. Perempuan lebih cepat. Perempuan ada yang umur 9 sudah balik. Itu pendapat kedua. Pendapat ketiga, tidak dilihat umur, tidak dilihat balik, tapi dilihat qadrul istita'. Sesuai kemampuan. Artinya kalau dia belum balik loh ya. Kalau sudah balik, loh yuk kaono gawat. Lemes sini, males. Maksudnya kalau belum balik. Kalau dia sudah dilihat mampu, suruh puasa. Kalau dilihat belum mampu, jangan boleh puasa. Dan pendapat yang keempat, ala istidraj. Bukan istidraj, istidraj apa? Sesuai tahapan. Diajak dulu beduk. Diajak dulu asar, baru diajak puasa maghrib. Ustadz, tidak ada dalam sunnah puasa beduk. Ya memang tidak ada. Karena dia kan belum wajib puasa. Itu untuk latihan. Wallahu ta'ala a'lam bissawab. Baik Ustaz, terima kasih. Selanjutnya pertanyaan dari peserta mukena yang hadir secara offline. Tapi Jabri, beliau menanyakan, saya punya saudara selalu punya hutang puasa dan belum bisa membayar hutang tersebut tiap tahunnya. Terus bagaimana membayarnya? Dan ini karena setiap tahun tidak terbayar, itu alasannya adalah karena tidak kuat Ustaz. Dan ini disampaikan pula ke Ustaz, ke guru beliau, jika seperti ini harus dibayar 2 kali lipat sesuai dengan hutang puasa. Andaikan hutang puasanya 4 hari, maka harus dibayar 8 hari. Nah, ini bisa dijawab dari banyak sisi. Nomor 1, alasan tidak membayar puasa karena tidak kuat. Kalau tidak kuat, terus tidak usah puasa, fidyah. Kalau tidak kuat, wa 'alal ladzina yutiqunahu fidyatun ta'amu miskin. Tapi hati-hati, yang menilai betul-betul tidak kuat atau dia sekedar malas, siapa? Allah. Kalau sampai bohong, dosanya berlipat-lipat. Nah, nomor 2, tidak kuatnya itu karena tidak mau latihan. Nah, ini beda. Dosa dia. Maka dia melalaikan sesuatu yang wajib, bahkan rukun Islam. Maka dosanya tentu besar. Karena apa? Lalai. Maka untuk orang yang seperti itu harus mulai berlatih dengan konsultasi dokter yang berkompeten. Karena maaf loh ya, banyak orang yang tidak kuat itu memang betul-betul memang tidak kuat. Maka puasa dengan pendampingan siapa? Dokter. Yang ketiga, terus bagaimana nyaurnya? Ada kata-kata berlipat, semua tidak ada dalilnya. Berlipat. Ada yang mengatakan dari 1 menjadi 2, dari 2 jadi 4. Ada yang mengatakan hari plus fidyah. Misalkan tahun ini tidak kebayar, baru tahun depan. Tahun depan tidak kebayar lagi, maka fidyahnya 2. Tahun depan tidak kebayar lagi, maka fidyahnya 3. Tidak begitu. Itu semua hanya pendapat ulama yang tidak berlandaskan pada dalil dari Nabi Muhammad maupun Al-Quran. Maka tetap bayar harinya sama dengan jumlah yang dia sebelumnya tidak puasa plus tobat. Karena dia melalaikan perintah yang tidak boleh ditunda seharusnya. Nah begitu ya. Wallahu ta'ala a'lam bissawab. Insyaallah. Baik, oh ya, satu pertanyaan. Kemudian disebutkan nama di Bapak? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, ada salah satu orang yang sakit diabetes. Orang ini berkecukupan bahkan lebih dari cukup. Dia puasa Ramadan itu awal dan akhir. Awal dan akhir. Setelah itu di tengah-tengah dia tidak puasa.
Baik, jazakumullah khair. Ini pertanyaan seperti ini, Bu. Ini muncul sering kali. Dan ini, maaf betul ya, bukan saya anti sama orang kaya. Saya juga butuh sama orang kaya. Yo. Yayasan kami juga berjalan dengan munculnya orang-orang kaya itu. Tapi semacam ini penyakitnya orang kaya biasanya. Males poso, seakan-akan iso dibayar gawe duit. Nah sekarang begini, fidyah itu bolehnya dibayarkan bukan karena dia mampu orang kaya atau orang miskin. Tapi fidyah itu hanya untuk orang yang sudah tidak ada peluang kemampuan puasa. Tua renta, sing wis gak mungkin kuat poso, sakit yang tidak ada kemungkinan sembuh, atau sakit yang dia akan kambuh kalau dipakai puasa, atau sakit yang menjadikan dia harus minum obat di waktu-waktu yang tidak mungkin dia puasa. Paham enggak? Yang obatnya harus diminum jam 8 pagi, jam 1 siang, jam 4 sore, yang tidak mungkin ditinggalkan. Hanya itu. Atau perempuan hamil dan menyusui. Nah berarti kalau secara fisik kuat puasa, fidyahnya tidak sah. Ingat, saya ulang. Kalau secara fisik kuat puasa, fidyahnya tidak sah. Terus bagaimana? Dia sudah bayar fidyah, dianggap tidak puasa dan dosanya besar. Terus bagaimana? Harus membayar hitungan hari yang telah dia tinggalkan sekian lama. Kecuali kalau memang penyakit diabetesnya itu menjadikan dia tidak mampu puasa, maka fidyahnya sah. Tapi kalau diabetesnya itu masih ada kemungkinan bisa puasa, apalagi orang kaya beli insulin ringan buat dia, suntik insulin beres, maka puasanya tadi dengan bayar fidyah tidak dianggap oleh Allah dan dia ditulis tidak berpuasa, dan itu salah satu dosa paling besar. Wallahu ta'ala a'lam bissawab. Ustaz, terima kasih banyak. Ini kita sudah ada sekitar 4 jam Ustaz dari waktunya, dan saya tadi baca chat dari Abu Syarif kalau Ustaz ada roadshow selanjutnya, Jumlah Fair selanjutnya di tempat yang baru. Masya Allah. Ustaz, kira-kira bersedia menerima satu pertanyaan lagi atau cukup? Boleh? Oh boleh ternyata. Karena sudah dipakai pesawat jet, jadi aman. Baik. Yang saya disebutkan nama ya Ibu? Assalamualaikum, nama saya Bentis. Ustaz, saya ingin bertanya. Tadi dijelaskan kalau para salafus soleh bekerja keras sebelum bulan Ramadan dan mengurangi pekerjaan selama bulan Ramadan untuk fokus beribadah. Nah ini kaitannya dengan pekerjaan saya sebagai ibu-ibu, Ustaz. Ingin niat saya itu sebelum Ramadan ini kayak menyetok makanan untuk persediaan Ramadan, Ustaz. Misalnya bikin ayam ungkep, telur Bali, tempe banyak disimpan di kulkas, Ustaz. Nanti supaya waktu Ramadan itu kayak tidak hambatan untuk memasak. Alamat rumah saya tahu ya? Saya lewat kalau kemarin, Ustaz. Sudah, tidak apa-apa. Itu semakin banyak semakin bagus itu. Nah, tapi Ustaz, saya pernah baca bahwa barang siapa menyimpan makanan selama 40 hari, maka terputus hubungannya dengan Allah. Nah, itu yang Nah. akhirnya menjadi khawatir. Kemarin saya udah kadung beli ayam, saya masak, Ustaz. Nggih. Simpenan. Terima kasih, Ustaz. Assalamualaikum. Untuk Ustaz. Barakallahu fiik. Jadi hadis yang ibu sampaikan tadi, barang siapa menyimpan makanan lebih dari 40 hari terputus dari Allah Ta'ala, itu saya tidak pernah dengar. Boleh jadi memang saya yang belum baca, atau boleh jadi juga hadis itu tidak ada atau diambil dari riwayat yang tidak jelas. Wallahu a'lam bissawab. Dan boleh menyimpan makanan untuk bekal Ramadan, itu boleh, tidak ada larangan. Seperti sekarang Anda mulai bikin bawang goreng,
Berambang goreng, cek, mulai bikin. Sudah persiapan nanti Ramadan biar tidak capek, boleh. Niatannya apa? Hanya untuk supaya Ramadannya lebih sempurna, tidak disibukkan dengan urusan dapur. Kecuali untuk orang yang berlebih-lebihan, itu baru kena hukumnya tabdzirnya, mubadirnya. Kalau tidak sampai mubadir boleh. Kenapa boleh? Dikiaskan dengan para salaf yang mulai mengumpulkan uang untuk Ramadan supaya Ramadan tidak bingung kerja. Boleh apa enggak? Tidak apa-apa Bu, boleh silahkan. Apalagi kalau Anda ingat teman-teman, oh teman saya yang kurang mampu ini, wes dikirimi sak kotak. Mbak iki guys siap-siap Ramadan. Sekarang kan frozen banyak kan? Banyak. Mbak ini buat siap-siap Ramadan. Ada tempe frozen ada? Dah ada ya. Sego kuning frozen. Lah kalau nasi ada. Yang di swalayan itu nasi tinggal masuk microwave aja itu. Dek mangkok itu kan. Panasin dikit. Wah itu. Boleh, enggak apa-apa Bu. Yang penting tidak berlebihan. Barakallahu fikum. Masya Allah, materi hari ini luar biasa sekali. Berasa nggak kalau berbobot banget gitu? Dan nggak berasa loh ya, kita tuh di sini sudah lebih dari 2 jam. Tapi kepengen dapat lagi materi dari Ustaz Rifki. Karena Masya Allah mungkin karena ibu sekalian berangkat tadi sudah diniatkan benar-benar untuk tolabul ilmi. Semoga dengan ringannya hati kita beristirahat di sini di sebuah majelis ilmu ini mendatangkan keridhaan Allah dan mendatangkan ampunan dari Allah. Nah sebelum kita akhiri, izinkan kami untuk menyampaikan bahwa setiap penanya tadi berhak mendapatkan door prize dari IASI dan juga Mulazamah Keluarga Sakinah. Ada yang Bilkis, ada Ustazah Yuyun, tadi juga menjawab, ada beberapa ibu yang lain yang masih belum saya sebutkan namanya dan tadi sempat bertanya ataupun menjawab pertanyaan dari Ustaz. Nanti bisa langsung ke meja registrasi untuk mengambil door prize dari IASI. Dan selanjutnya mari kita tundukkan hati serta jiwa kita untuk dipimpin oleh Ustaz Rifki menyampaikan doa. Tafadhol Ustaz. Baik ibu-ibu sekalian, seperti yang biasa saya lakukan di akhir majelis, saya mohon maaf sekali ya kalau ada candaan-candaan yang kurang berkenan ya. Tapi insya Allah kalau panjenengan sudah kenal lah siapa saya ya, guyonnya itu yo ndak ada niat serius. Kecuali yang doa poligami tadi kalau Anda serius tidak apa-apa. Kemudian apabila ada sikap yang kurang berkenan, apabila ada ucapan-ucapan yang kurang sopan, mohon dibukakan pintu maaf yang sebesar-besarnya. Amin ya rabbal alamin. Kita tutup di siang hari ini dengan berdoa bersama untuk pemirsa online dan jamaah offline. Semoga doa-doa kita oleh Allah diterima dan hajat-hajat kita oleh Allah dikabulkan, dosa-dosa kita oleh Allah diampuni, dan Allah panjangkan usia kita sampai bisa beribadah dengan sempurna di bulan Ramadan dan keluar dari bulan Ramadan dalam keadaan seperti bayi yang baru dilahirkan oleh ibunya, bersih dari dosa. Amin ya rabbal alamin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'awat ya qadiyal hajat. Allahumma ya Rabbana a'izzal Islam wal muslimin wa adhilla syirka wal musyrikin a'da'ana a'da'ad din. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna sighara. Allahumma ya Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma ya muqallibal qulub thabbit qulubana ala dinik. Allahumma inna nas'aluka taubatan nasuhan qabla al-maut. Allahumma inna nas'aluka husnal khatimah wa na'udzu bika min su'il khatimah. Allahumma barik lana fi Sya'ban wa ballighna Ramadan. Allahumma ballighna Ramadan. Allahumma ballighna syahra Ramadan. Allahumma ya Rabbana ya ilahana Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Wa sallallahumma wa sallim ala nabiyyina Muhammadin. Rabbana atina fid dunya hasanah
wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Dari kami, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khair Ustaz Rifki Al-Khatari. Masya Allah, jauh-jauh dari kota metropolitan Kaserbon hadir ke Kota Malang